Shalom, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, yang tiada henti-hentinya mengasihi dan memberkati kehidupan ini. Bersyukur berjumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Kamis 23 Januari 2025. Tentunya sahabat rehat dalam kondisi yang baik, dalam menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Menyambut firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami di hari ini. Dan juga firman Tuhan senantiasa hadir untuk menyapa dan memberikan pencerahan bagi kami dalam menjalani kehidupan pengasihan Allah. Layakkan kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesaya 61 ayat 1-7, kabar selamat kepada Sion, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin. Disebut imam Tuhan, pelayan Allah. Sobat rehat, dalam ragam situasi hidup yang dialami oleh umat Allah, Allah selalu memanggil, menetapkan, dan mengutus pribadi yang Ia kenan untuk menyatakan kehendak-Nya. Demikian pula pada masa pembuangan di Babel, Allah mengutus nabi-nabi, termasuk Yesaya, untuk menyatakan kehendak-Nya, rencananya atas hidup umat-Nya. Dalam konteks Yesaya, seorang utusan yang diurapi Allah, kuasa Roh Allah dinyatakan atasnya dan diperintahkan untuk menyampaikan kabar baik, kabar pembebasan dan hari pembalasan Tuhan. Sang utusan menyampaikan tentang penggenapan janji Allah yang akan memulihkan keadaan mereka dan akan membangun kembali kota mereka dan negeri mereka. Allah akan membaharui hidup mereka dan menyebut mereka imam Tuhan, pelayan Allah yang bersuka cita sebagai ganti aib dan noda mereka yang dihukum karena dosa. Sobat rehat, pembaharuan hidup yang ditandai dengan sebutan baru yakni imam Tuhan dan pelayan Allah hendak menegaskan kembali akan hakikat keterpilihan Israel sebagai umat Allah, milik kepunyaan Allah yang mestinya hidup memuliakan Allah dan melayani Allah dalam ketaatan dan kekudusan. Sebagai imam, umat tentu akan mempersembahkan kurban-kurban yang benar dan menyenangkan hati Allah, dan sebagai pelayan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan tekun, taat, dan setia. Dan upah dari semua yang mereka kerjakan itu ialah sukacita abadi. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9, orang percaya kepada Kristus disebut pula imamat yang rajani.
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, sebutan yang menempatkan orang Kristen sebagai pribadi yang berkewajiban mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Sebutan baru yang menandai relasi dan tanggung jawab yang melekat kuat dalam diri setiap orang yang telah menjadi miliknya. Karena itu sebagai imam dan pelayan Allah, marilah kita menyatakan pembaruan hidup kepada Allah dan menjadikan hidup kita sebagai pembawa kabar baik, pembawa isi hati Tuhan bagi sesama. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, pakai kami untuk melayankan misi Allah bagi dunia ini, bahwa Tuhan sudah mengasihi dan berkarunia bagi kami, supaya dunia pun mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi pencerahan bagi kami dalam mengiring Tuhan di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Bapa, berkati anak-anak Tuhan yang penuh harap di hari ini, karena persoalan di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, bahkan dalam pendidikan. Yang sakit Tuhan lawat dan berikan kelegaan, yang berduka senantiasa diyakinkan bahwa Tuhan sanggup memberikan penghiburan yang tidak terbatas di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Sobat Rehat, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.